Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi rebutan salak sama jeruk diharap untuk menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Neng yang lagi ngelayani di warung juga jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. والطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائق للناظرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا تأتي تلامذته من كل مكان مع النفع والبركة إلى يوم القيامة. آمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير مشقة ولا امتحان بحق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Maka yang saya hormati sahibil bait Kiai Haji Samsud Duha, Kiai Samsud Duha, kita doakan mudah-mudahan panjangkan umurnya, ditambah rizkinya, ditaikkan derajatnya. Jangan tambah istrinya megawat. Juga yang saya hormati pimpinan pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Kiai Haji Riyad Mustafa dari Sragen, pimpinan wilayah PWI LS Jawa Tengah Kiai Salim, Ketua PWI LS Kabupaten Grobogan, Panglima Laskar PWI LS Grobogan Gus Jibril, juga hadir para kiai-kiai dari Ngawi, guru kita dari Ngawi, Kang Mas Kamal, moga-moga panjang umur, sehat badan, tambah gemuk, amin. Sahabat-sahabat Banser yang luar biasa malam hari ini mengawal saya dari mulai pintu gerbang sampai ke Pondok Sohibul Hajah Sohibul Bait.
dan seluruh para kiai-kiai yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Wakil Bupati Grobogan yang telah memberikan sambutan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, ibu-ibu, baik ibu-ibu yang pakai kudung kuning maupun kudung coklat, kudung merah, kudung belang-belang, semuanya yang saya cintai. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang lagi ngulek. Moga-moga barokah, banyak duitnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam hari ini acara Muharram juga santunan yatim piatu. Ibu, Bu, kalau kita bicara tentang bulan Muharram, artinya kita bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Kalau kita bicara tentang hijrahnya Nabi Muhammad, berarti kita bicara tentang perjuangan Nabi Muhammad dalam bagaimana menyebarkan agama Islam yang penuh tantangan dan rintangan. Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya lurus laksana lidi, tidak hanya naik laksana asap, tapi penuh dengan kelokan-kelokan tajam dan jalan-jalan dua bersimpang. Banyak yang harus dilalui oleh baginda Nabi sampai akhirnya agama Islam menyebar mulai dari Makkah, kemudian ke Madinah Al-Munawwarah, ke Habasyah, terus menyebar ke seluruh Jazirah Arabia, menyeberang ke Yaman, kemudian menyeberang ke Eropa, menyeberang ke Afrika, akhirnya sampailah di Nusantara. Islam sampai di Pulau Sumatera pertama kali pada abad ketiga Hijriah. Kemudian dengan berjalannya waktu, Islam ini sampai ke Pulau Jawa, pertama di pantai-pantai utara, dari Banten sampai ke Tuban, ke Gresik, kemudian sampailah di negeri kita yang tercinta, Grobogan wa ahlaha. Ya Grobogan wa ahlaha, ya Grobogan wa ahlaha, ya Grobogan wa ahlaha. Jangan ya Karim wa ahlaha, ya Grobogan wa ahlah. Orang Grobogan lebih mulia di orang Tarin, kok kita ngomong-ngomong Tarin. Orang Grobogan lebih mulia dari orang Nabi Muhammad dan sahabat sampai hijrah ke Madinah. Kenapa Nabi Muhammad sampai hijrah ke Madinah? Padahal negeri Makkah adalah tempat Nabi Muhammad dilahirkan, tempat Nabi Muhammad dibesarkan, tempat Nabi Muhammad mendapatkan belayan bunda, tempat Nabi Muhammad bermain dengan teman-temannya. Tapi kenapa negeri Makkah yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad kemudian tega, rela ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya? Harta para sahabat ada di Mekah, keluarga para sahabat ada di Mekah, teman-temannya ada di Mekah. Tapi kenapa para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad rela untuk meninggalkan Mekah, tempat yang ia cintai dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa? Jawabannya adalah karena ingin menyebarkan agama Allah.
karena memenuhi kewajiban perintah Allah untuk menyebarkan agama Islam, menyebarkan kebenaran risalah Allah. Sampai Nabi Muhammad kadang-kadang menangis di kota Madinah karena saking rindunya ke tanah Mekah. Tapi rindu yang begitu tinggi yang dialami Rasulullah untuk kota kelahirannya Mekah tidak menghalangi teguhnya Rasulullah untuk berada di Madinah sampai wafatnya demi menyebarnya agama Islam sampai di Purwodadi Grobogan ini. Nabi Muhammad diancam di kota Mekah akan dibunuh. Nabi lagi sholat di Ka'bah, lagi sujud, dilempar kotoran binatang, kotoran onta. Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad terus melakukan sholat, menyempurnakan sholatnya. Kemudian Ibunda Juwairiyah memanggil Fatimah, wahai Fatimah, ayahmu lihat di Ka'bah, dia sedang sholat. Kemudian pamannya Abu Lahab menyuruh Uqbah, orang yang celaka, untuk melemparkan kotoran onta kepada baginda Nabi, kepada ayahmu wahai Fatimah. Siti Fatimah radhiyallahu anha kemudian lari dari rumahnya menuju ke Ka'bah. Dilihatnya ayahandanya sedang sujud dengan kotoran onta ada di kepalanya. Ia usap dengan penuh cinta dan kasih sayang ayahandanya yang sedang bersujud kepada Allah yang banyak sekali kotoran-kotoran binatang. Kemudian Rasulullah tidak marah terhadap orang-orang kafir, tetapi marahnya diwakili oleh Fatimah. Fatimah bintun Nabi, perempuan yang gagah perkasa, umurnya belum dewasa, tapi dia berani menunjuk dengan keras semua orang-orang kafir Quraisy yang berada di sekitar Ka'bah yang telah melempar ayahandanya dengan kotoran binatang. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin, Allahumma alaika bi Quraisyin. Dan orang-orang tadi termasuk pamannya Nabi Abu Lahab yang telah dengan tega menyakiti Rasulullah, kemudian di hari perang Badar semuanya mati, semuanya kemudian Nabi Muhammad juga didatangi oleh pamannya Abu Talib. Kata pamannya, wahai keponakanku, sekarang aku tidak kuat lagi untuk menjagamu. Orang-orang kafir Quraisy telah datang kepadaku, kalau aku tidak menyerahkan dirimu, maka mereka sendiri yang akan membunuhmu. Apa jawaban Rasulullah ketika pamannya Abu Talib mengatakan demikian? Ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruqa hadzal amra ma taraktuhu. Wahai pamanku, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah menuju jalan Allah kepada orang-orang kafir itu, ma taraktu, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah di jalan ini. Ini juga yang terjadi dengan perjuangan Wali Songo Indonesia.
Semakin ancaman datang, semakin tekanan menjelang, PWILS bukan tambah gentar, tapi tambah berani dan maju ke depan, pantang mundur ke belakang. Akhirnya pamannya Abu Thalib, yang tadinya Abu Thalib mulai lemah, ketika melihat keteguhan keponakannya, kemudian pamannya mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna akhi, ya ibna akhi, ma sallamtuki abadan." Aku tidak akan menyerahkan kamu abadan selamanya. Aku akan berkalang, aku akan melindungimu. Walaupun pamannya ini Abi Thalib sampai wafatnya tidak pernah terdengar masuk ke dalam agama Nabi Muhammad secara terang-terangan. Belum pernah terlihat dan terdengar beliau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kadang-kadang ada yang menunjukkan keberanian seperti Umar ibn al-Khattab, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang walaupun dia sangat penyayang, tapi dia berani seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu pemberani tapi penyayang. Dia berani tapi kadang nangis. Ketika dia bersama Rasulullah berjalan, Rasulullah ada yang memegang dengan sorban, kemudian ditekek Rasulullah. Abu Bakar berdiri di hadapan orang tersebut untuk melindungi Nabi Muhammad, tapi sambil menangis. Wa huwa yabki. Diberitakan dalam hadis, Sayyidina Abu Bakar walaupun dia berani tetapi hatinya lembut. Dia berantem, siap berantem, tapi sambil menangis. Itulah hati lembutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada juga orang yang mendukung Rasulullah tetapi tidak menampakkan. Sekarang juga sama, ada yang mendukung saya masuk PWI, bahkan nantang-nantang orang. Ada juga yang mendukung saya tetapi dia tidak pernah masuk PWI, tidak pernah baiat, tidak pernah ikutan di kelas SAR PWI, belum jadi senapati, belum jadi laskar tingkat ranting, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tapi dia melindungi dan mendukung perjuangan Wali Songo Indo, dan ini jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlahnya sangat banyak sekali. Sampai ibu-ibu aja melongo-melongo, melongo bekai keduhung ora uli salak, rebutan salak joruli. Atu menai ora uli salak gak uli jeruk, ora uli mana? Menai ora uli jeruk gak uli pringe, ora uli mana? Pring mah khusus dina banser kok. Udah dipegangin aja sama banser, sama PWI itu. Semakin hari semakin ditekan Rasulullah, semakin banyak orang yang mengikuti Rasulullah masuk agama Islam. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, semua abu-abu itu membuat sebuah rencana baru. Kalau begini kita bikin surat
ancaman kepada orang-orang Quraisy agar orang Quraisy tidak ikut pada Muhammad bin Abdullah. Bikin namanya Sahifatul Hisar. Apa namanya? Sahifatul Hisar. Namanya surat boykot. Kalau sekarang surat instruksi lah gitu. Dibikinlah oleh Abu Jahal CS Sahifatul Hisar, surat instruksi kepada orang Quraisy agar jangan ikut-ikut Muhammad, agar jangan sampai menikahkan anaknya dengan keluarga Muhammad, agar jangan sampai menjual beras, menjual gandum kepada keluarga Muhammad. Ditaruh ini surat instruksi di dalam Ka'bah. Marah gegeden Quraisy, walaupun dia belum beriman kepada Nabi Muhammad, ketika melihat ada Sahifatul Hisar, surat instruksi untuk memboikot Nabi Muhammad, datanglah namanya Zum'ah bin Al-Aswad. Kata Zum'ah, ya Aba Jahlin, wahai Abu Jahal, ma radina kitabataha hina katabta. Kami tidak setuju dengan surat boikot, surat instruksimu itu, wahai Abu Jahal, ketika engkau menandatanganinya. Datang pula Abul Bakhtari, kafir Quraisy, berkata yang sama, ma radina kitabataha hina katabta. Datang pula namanya Mut'im bin Adi kepada Abu Jahal CS, hei Abu Jahal, ma radina kitabataha hina katabta. Aku tidak setuju dengan surat instruksimu kepada orang-orang Quraisy agar tidak mengikuti Muhammad, walaupun orang-orang tadi belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diberitakan di dalam riwayat-riwayat, surat Sahifatul Hisarnya Abu Jahal dimakan rayap, dipangan entek, dipangan rayap. Nabi Muhammad diberitahu oleh Jibril, wahai Muhammad, surat instruksi itu yang dibuat Abu Jahal dimakan rayap di dalam Ka'bah. Nabi Muhammad ngomong sama pamannya namanya Abu Thalib, wahai pamanku, itu Sahifatul Hisar, surat instruksi Abu Jahal yang ada dalam Ka'bah dimakan rayap. Wahai Muhammad, dari mana kamu tahu bahwa surat Sahifatul Hisar, surat instruksi Abu Jahal itu dimakan rayap? A'lamani Rabbi, Tuhanku memberitahu aku. Nah, kalau Abu Thalib ini dari kecil kan ngingunya diingu oleh Abu Thalib Nabi Muhammad ini, karena bapaknya Nabi Muhammad meninggal dunia sejak Nabi Muhammad ada di dalam perut ibundanya. Kemudian ketika lahir dalam keadaan yatim, yang mengurus, kalau bahasa kreseknya ngingu, bahasa sini apa? Merawat, ngopeni. Kalau ngingu ada enggak? Kambing. Wah, ngeledak gini Gus Jibril. Kalau bahasa kresek ngingu itu halus itu. Ngingu anak gula. Di sini untuk kambing. Astagfirullah. Karena bahasa Jawa datang ke Banten kan lama, jauh. Lama-lama tergeser itu. Karena Nabi Muhammad yatim sejak ada dalam perutnya, kemudian yang melindungi, merawat Nabi Muhammad sejak bayi siapa? Kakeknya dulu, namanya Abdul Muttalib. Setelah kakeknya meninggal, kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib.
Ibunya siapa? Neneknya Nabi Muhammad namanya Fatimah juga. Jadi Nabi Muhammad punya nenek namanya Fatimah, punya anak namanya Fatimah, punya bibi namanya Fatimah, istrinya Abu Thalib. Satu-satunya orang yang ketika wafat Nabi Muhammad sangat sedih sampai masuk ke dalam kuburan hanyalah Fatimah bintu Asad, istrinya Abu Thalib. Istrinya Abu Thalib sama dengan Abu Thalib. Islamnya tidak menampakkan diri, keislamannya tidak ditampakkan oleh Fatimah bintu Asad. Tetapi ketika meninggal, Nabi Muhammad begitu sedih. Ketika liang lahat sudah dibuat, Nabi Muhammad masuk dulu ke dalam kuburan ibu angkatnya ini yang mengasuh sejak kecil. Wahai kuburan, ini akan sebentar lagi akan masuk ummi ba'da ummi. Apa namanya? Ummi ba'da, ibuku setelah ibuku. Karena ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah sudah wafat, kemudian yang mengingu ngopeni adalah Siti Fatimah bintu As. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Rahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama
Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita.